United Movement Indonesia, kegerakan yang didasari oleh tujuan Tuhan Yesus untuk mempersiapkan jemaatnya sebagai tentaranya. Visi tersebutlah yang terus membawa kegerakan ini berjalan hingga saat ini. Mempersiapkan, membentuk, bahkan menguatkan setiap barisan pasukan dengan visi Tuhan yang telah ditaruh, yaitu keselamatan besar. Di awal tahun 2020, Tuhan juga mengingatkan untuk membangun dan menguatkan mesbah doa. Doa adalah tumpuan kami mengawali tahun 2020 sebelum akhirnya melangkah lebih jauh. Seperti yang sudah diketahui, siklus generasi ke generasi berjalan dengan cepat. Maka dari itu kami terus mempersiapkan generasi transisi. Mulai dari SMP ke SMA atau SMK, lalu dari SMA atau SMK ke dunia perkuliahan atau marketplace. Sebenarnya, apa yang kami persiapkan? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu untuk menekankan perjuangan mencari Tuhan dan juga berlaku benar. Kasus COVID-19 pertama di Indonesia muncul menyusul pesan Tuhan mengenai keadaan mencekam, awan gelap, bahkan dikatakan akan banyak iman yang tergoncang. Namun di waktu yang bersamaan, Tuhan juga mengingatkan untuk tidak berhenti memberitakan Injil. Setiap pasukan yang ada harus menjadi barisan terdepan. Bahkan Tuhan ingatkan, ia tidak ingin ada iman yang tergoncang. Maka dari itu, setiap minyak harus ada untuk pelita. Peringatan kembali untuk setiap kita agar tidak menjadi pasukan yang tergugur. Karena Tuhan mau membawa kita ke dalam strateginya lebih lagi. New strategy, seperti saat Tuhan mengingatkan Yosua dan pasukannya untuk mengitari tembok Yeriko. Mungkin terdengarnya tidak masuk akal, namun seperti itulah cara Tuhan bekerja. Tetap berdoa dengan sungguh-sungguh dan juga full heart adalah kunci untuk melewati masa-masa ini. Tuhan juga ingatkan untuk mempersiapkan setiap generasi supaya mereka mengambil bagian mereka dalam agenda besar Tuhan di tahun 2025. Dan sambil berjalan ke sana, bersiap juga untuk hal-hal besar yang akan menanti kita di depan. Agenda Tuhan di 4 bulan pertama pada tahun 2020 berjalan, di mana setiap pemimpin dari komunitas-komunitas dan juga gereja-gereja di sekitar Harapan Indah Bekasi berkumpul untuk saling menyatukan hati dan saling mendoakan dan juga saling menguatkan. Katakan dari awal dan selalu sering. Ya gue selalu ingat banget kata-kata Pak Jokowi yang bilang gini, kita tidak sama, tapi mesti bisa kerjasama. Tuhan berpesan bahwa kegerakan ini ada sebagai seruan keselamatan. Mulai dari keluarga, sekolah, kampus, kantor, kota, bahkan bangsa. Maka dari itu dibutuhkan pemimpin yang siap untuk memimpin seruan keselamatan ini. Ajakan Tuhan untuk masuk ke dalam rancangan besarnya semakin menguat. Bukan hanya dalam bentuk undangan, tetapi ia juga mau memperkuat kita. Maka dari itu, jangan sampai kita kehilangan DNA dan juga lifestyle sebagai tentaranya. Agenda Tuhan di 4 bulan kedua berjalan. Memasuki bulan September, mungkin sudah banyak hal berat yang sudah terjadi. Namun jangan berhenti. Karena peperangan itu mungkin memang terus terjadi. Tidak terkecuali peperangan melawan diri sendiri. Namun sekali lagi, jangan berhenti bergumul dengan Tuhan, seperti Yakub bergumul dengan Tuhan. Dan juga kuatkan kembali akar. Berarti dimulai dari dalam dan mendasar. Di bulan Oktober, Tuhan juga memperingatkan supaya kita berjaga-jaga terhadap panas si jahat. Karena ia bisa saja menyerang dari belakang. Hei, jangan ada yang di belakang. Lalu memasuki bulan November, Tuhan juga mengingatkan supaya kita kembali memberitakan Injil. Penting untuk pengajaran ini diulang secara terus-menerus. Sampai di akhir tahun 2020, tahun yang mungkin berat bagi sebagian orang, penyertaan Tuhan masih berlanjut.
di tahun-tahun berikutnya akan banyak hal besar yang harus kita lakukan. Khususnya bagaimana untuk meneruskan tongkat estafet kegerakan ini ke generasi selanjutnya. Tentu saja dibutuhkan dedikasi, doa, dan juga erangan yang tidak boleh berhenti dari generasi sebelumnya. Maka dari itu, jangan sampai secret place kita dengan Tuhan terbengkalai. Agenda Tuhan di kuartal terakhir berjalan, di mana kami berdoa selama 7 hari, seperti Yosua dan pasukannya mengitari tembok Yeriko selama 7 hari, kami pun berdoa supaya setiap tembok di dalam diri kami maupun tembok-tembok yang berusaha menghalangi kegerakan Tuhan diruntuhkan. Nah, kita sudah sampai di tahun 2021, tahun di mana Tuhan mengingatkan tentang gelombang pasang. Gelombang yang mungkin awalnya terlihat tenang, namun sebenarnya tidak, karena gelombang itu akan segera datang. Namun, apakah kita masuk ke dalam gelombang tersebut? Kami juga terus menaruh perhatian kepada pilar-pilar di setiap sekolah, di mana Tuhan mempersiapkan pilar-pilar ini sebagai pemimpin seruan keselamatan. Tidak lupa juga untuk pekerjaan meneruskan tongkat estafet ke generasi berikutnya masih berlanjut. Lalu, apakah kita siap menyelesaikan tahun ini dan menyongsong agenda besar Tuhan di tahun-tahun berikutnya? Prepare guys!